Resmi, Ragnar Oratmangun gabung dengan FC Vedender. Teka-teki perihal masa depan dari Ragnar Oratmangun akhirnya kini terjawab. Pemain timnas Indonesia tersebut dipastikan bergabung dengan FC Vedender, klub asal Belgia. FC Vedender sendiri mengumumkan bahwa Ragnar Oratmangun dikontrak hingga tahun 2026, yaitu berdurasi kontrak selama 2 tahun. Pakai rumput gulung, SUGBK siap gelar laga Indonesia versus Australia. Kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menggelar laga timnas Indonesia kontra Australia masih diragukan. Namun pihak dari pengelola SUGBK selaku pengelola venue mengembuskan nada optimisme. Kini PPK GBK menerapkan cara baru untuk memperbaiki rumput lapangan. Alih-alih menanam ulang, kini mereka menggunakan teknologi rumput gulung seperti yang ada di Eropa. Daniel De Rossi akui AS Roma harus jual pemain. Pelatih AS Roma, Daniel De Rossi, mengakui bahwa skuad timnya saat ini terlalu banyak dan harus menjual beberapa pemainnya. Namun De Rossi sendiri menjamin itu bukanlah Paulo Dybala. AS Roma dikabarkan sedang mencari bek kanan yang baru, namun skuad mereka saat ini terlalu banyak. Total Roma memiliki 31 pemain di skuad senior mereka. Cedera lagi, Luxau absen bela MU di awal musim. Kabar buruk menghampiri Manchester United di tengah persiapan klub untuk menyambut musim yang baru. Luxau kini mengalami cedera sehingga akan absen membela Setan Merah untuk sementara waktu. Luxau sendiri akan absen melawan Fulham, Brighton, Liverpool, Southampton, Crystal Palace hingga terakhir Aston Villa. Matthijs de Ligt sebut tinggalkan Bayern Munchen terasa pahit. Matthijs de Ligt resmi menjadi pemain dari Manchester United. Bek asal Belanda itu menyampaikan salam perpisahannya kepada Bayern Munchen. De Ligt sendiri menyematkan pesan perpisahannya yang mengaku bangga sempat membela Bayern Munchen. Amad Diallo siap bersinar bersama Manchester United di musim depan. Sebuah harapan diapungkan oleh Amad Diallo. Sang winger bertekad untuk memberikan kontribusi yang besar bagi Setan Merah di musim depan. Lebih lanjut, Diallo juga menyebut bahwa Manchester United siap menghadirkan kejutan besar di musim yang baru nanti. Ia menyebut Setan Merah sedang mengembangkan taktik yang baru agar mereka bisa bersaing dengan tim-tim top IPL yang lainnya. Cedera, Eduardo Camavinga absen melawan Atalanta. Kabar buruk menghampiri Real Madrid. Gelandang mereka yakni Eduardo Camavinga mengalami cedera sehingga harus absen melawan Atalanta di Piala Super Eropa 2024. Jurnalis Spanyol yakni Miguel Angel Diaz melaporkan bahwa cedera Camavinga tidaklah serius. Camavinga dilaporkan juga akan menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut pada hari Kamis untuk bisa menentukan kemungkinan tanggal pemulihannya. Mulut besar Jose Mourinho kini terbungkam. Jelang laga melawan Lille, Mourinho sempat membuat sindiran kepada Tottenham Hotspur. Awalnya dia membeberkan rekor tidak pernah kalah pada babak kualifikasi Liga Champions. Sayangnya kini Fenerbahce kalah agregat 3-2 dan membuat tim asuhan dari Jose Mourinho gagal lolos menuju Liga Champions musim depan. Gagal di babak kualifikasi Liga Champions, Fenerbahce punya peluang lolos ke fase grup Liga Eropa. Ada potensi Fenerbahce akan berjumpa dengan Manchester United, mantan klub dari Jose Mourinho. Demi gabung Chelsea, Joao Felix rela potong gaji. Ada kabar terbaru seputar masa depan dari transfer Joao Felix menuju Chelsea. Sang pemuda dikabarkan siap potong gaji demi bisa bergabung kembali ke kota London. The Telegraph melaporkan, ia tahu bahwa Chelsea saat ini memiliki beban gaji yang besar. Itulah mengapa Felix siap berkorban dengan memotong gajinya agar transfernya ke Chelsea bisa jadi kenyataan. Sang agen mencoba meyakinkan Chelsea untuk bisa menebus Felix dari Atletico Madrid. Dan Mendes juga mencoba meyakinkan Atletico untuk tidak memasang harga terlalu tinggi untuk sang pemainnya.
Musim pertama langsung menggila, Cole Palmer dihadiahi kontrak yang baru. Gelandang Chelsea Cole Palmer dilaporkan mendapatkan hadiah perpanjangan kontrak dari The Blues berkat performa yang istimewa di Stamford Bridge. Ia tampil sebanyak 45 kali di semua kompetisi. Hebatnya Palmer menciptakan 25 gol dan juga 15 assist. Dan kini di Chelsea ia dihadiahi kontrak yang baru sampai tahun 2030 dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Drama transfer Conor Gallagher mandek di Atletico dipulangkan Chelsea. Melansir laporan dari jurnalis Fabrizio Romano, Chelsea memenangkan Gallagher ke Inggris pada Rabu dini hari. Keputusan itu diambil usai transfer sang pemain ke Atletico Madrid kini mandek. Awalnya Chelsea dan Atletico sudah menyepakati transfer dari Gallagher. Conor Gallagher sebelumnya cuma menginap di hotel dan berlatih sendirian sembari menunggu transfer itu selesai. Namun Chelsea akhirnya memulangkannya lebih dahulu ke Inggris. Usai 5 hari belum ada proses yang lebih lanjut. Liverpool jadi satu-satunya klub Liga Inggris yang belum beli pemain. Liverpool tampaknya berhati-hati di bursa transfer musim panas kali ini. Terus menjadi satu-satunya klub Liga Inggris yang hingga saat ini belum membuat pembelian permanen. Meski belum mendapatkan pemain baru, pergerakan Liverpool sejauh ini menunjukkan kriteria pemain yang dibutuhkan oleh Arne Slot. Pelatih asal Belanda itu kini mencari gelandang bernomor punggung 6. Liverpool memang membutuhkan gelandang sentral yang bisa mengontrol permainan dengan membawa bola plus memiliki umpan-umpan akurat. Namun sampai saat ini pemain tersebut belum ditemukan oleh Liverpool. Barcelona ikhlas ditinggalkan oleh Rafinha. Barcelona masih terikat masalah keuangan yang sama seperti beberapa tahun terakhir. Mereka tidak bisa membeli pemain sembarangan, juga tidak bisa mendaftarkan pemain tanpa membuat sejumlah penyesuaian. Oleh sebab itu, kabar terbaru dari QD Judges menyebut bahwa Barcelona ikhlas andai harus ditinggalkan oleh Rafinha. Penjualan Rafinha diyakini bisa memberikan ruang untuk bisa mendaftarkan pemain baru seperti Dani Olmo. Tak cuma Kalulu, Juventus dan AC Milan juga negosiasikan transfer 4 pemain yang lain. Dua raksasa Serie A yakni Juventus dan AC Milan dikabarkan bisa jadi jika menegosiasikan transfer 4 pemain lain selain Pierre Kalulu. Gazzetta dello Sport menyebut bahwa Juve dan Milan sedang menegosiasikan beberapa pemain. Di antaranya adalah Alexis Samuel-Lagers, Weston McKennie dan juga Arkadiusz Milik. Arsenal saingi Barcelona untuk transfer dari Kingsley Coman. Rencana Barcelona untuk bisa mendatangkan Kingsley Coman di musim panas ini menemui kendala baru. Sang winger kini juga jadi incaran Arsenal di musim panas ini. Dilansir dari Football Insider, Arsenal meminta mendatangkan Coman untuk bisa memperkuat lini serang mereka. Menurut kabar yang beredar, Bayern Munchen tidak mewajibkan sang pemain untuk langsung dibeli di musim panas ini. Barcelona dan Arsenal boleh meminjam terlebih dahulu sang winger dengan opsi pembelian permanen. Napoli ajukan tawaran 30 juta euro kepada Chelsea untuk Boyong Lukaku. Napoli kembali bergerak mengajukan tawaran ke meja Chelsea untuk bisa memboyong Romelu Lukaku dari Stamford Bridge. Setelah tawaran pertamanya ditolak, Partenope kemudian mengajukan tawaran terbaru sebesar 25 juta euro plus bonus 5 juta euro kepada Chelsea. Namun angka ini masih jauh di bawah permintaan Chelsea yang membandrol Lukaku di angka 43 juta euro. Namun diharapkan kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan tersebut. Jorge Mendes temui MU bahas transfer dari Manuel Ugarte. Ada update terbaru seputar saga transfer dari Manuel Ugarte. Akhirnya yakni Jorge Mendes dilaporkan bertemu dengan Manchester United untuk membahas transfer dari sang gelandang. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, pihak Ugarte mulai bergerak agar transfer ini lekas selesai. Romano melaporkan bahwa sejak awal pekan ini Jorge Mendes sudah berada di Inggris. Ia dikabarkan mengagendakan pertemuan dengan Manchester United dan mereka mencoba mencari solusi untuk transfer dari Manuel Ugarte tersebut.
Diresmikan WSM, Aaron Wan-Bissaka diikat kontrak 7 tahun. Aaron Wan-Bissaka menjadi rekrutan baru dari WSM United. Tim berjuluk The Hammers tersebut mengumumkan transfer dari Wan-Bissaka dari Manchester United. Menurut laporan, Wan-Bissaka ditebus oleh The Hammers dengan bandrol mencapai 15 juta euro. Dan pemain berusia 26 tahun tersebut diikat kontrak jangka panjang berdurasi 7 tahun. Chelsea dicap merugi beli Pedro Neto. Pedro Neto memang dikenal dengan kelincahan dan kecepatan larinya, tetapi ada satu batu sandungan besar, penyerang sayap kanan tersebut rawan mengalami cedera. Sejak memperkuat Wolverhampton, Neto telah absen sebanyak 201 laga di seluruh kompetisi, dan di musim yang lalu dirinya absen sebanyak 12 laga. Neto diketahui punya riwayat cedera hamstring, pergelangan kaki, lutut, dan juga betis. Dan direktur olahraga Wolverhampton yakni Matt Hook menyebut penjualan Pedro Neto memberikan keuntungan yang besar bagi Wolverhampton. Ditolak Zubimendi, Liverpool bakal kejar Denko Mainers. Klub Liga Inggris yakni Liverpool membuat manuver baru di bursa transfer musim panas ini. Shinyo Tua kini mencoba untuk bisa mendatangkan Denko Mainers dari Atalanta. Dilansir oleh Football Insider, Liverpool saat ini sedang berupaya untuk bisa membajak transfer dari Mainers dari Juventus. Kabarnya sang gelandang hanya boleh pindah dari skuad Ladia dengan tebusan mencapai 40 juta euro saja di musim panas ini. Juventus segera berpisah dengan Wesley Szczesny. Juventus dan Szczesny disebut sudah mencapai kata sepakat bersama untuk berpisah secara baik-baik. Szczesny akan meninggalkan klub dengan status sebagai bebas transfer. Szczesny kini sudah berusia 34 tahun dan sebenarnya dia masih terikat kontrak sampai tahun 2025. Dan kini kedua belah pihak sepakat berpisah 1 tahun lebih cepat. Disebutkan bahwa Szczesny akan mendapatkan kompensasi sejumlah uang untuk pemutusan kontraknya tersebut. Dia juga bisa segera bergabung dengan klub yang lain dengan status bebas transfer. Belum menyerang kejar De Jong, MU lempar tawaran senilai 50 juta euro. Dilansir oleh Nasional, Manchester United kabarnya sudah melayangkan penawaran kepada Barcelona untuk transfer Frankie De Jong. Nominalnya mencapai 50 juta euro. Akan tetapi tawaran itu ditolak oleh Presiden Barcelona yakni Joan Laporta. Pasalnya tawaran itu dinilai terlalu rendah. Namun Laporta diklaim siap melepas De Jong jika Manchester United bersedia menebus dengan paket senilai 85 juta euro. Paket yang dimaksud adalah Manchester United harus membayar 70 juta euro lebih dahulu, lalu 15 juta euro sisanya berupa add-on yang berkaitan dengan performa dari sang pemain.